Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, salam bahagia. Izinkan saya memaparkan sesi pembelajaran terakhir dari modul pendidikan yang memerdekakan dari kurikulum Merdeka, yaitu aksi nyata. Aksi nyata yang dilakukan di sesi terakhir yaitu aktivitas terakhir untuk menyelesaikan satu topik pelatihan mandiri, di mana aksi nyata ini juga merupakan suatu bentuk praktek pemahaman Bapak Ibu guru peserta pembekalan terhadap topik yang dipelajari dalam pelatihan. Di mana selain aksi nyata yang akan dilakukan di sini, akan saya contohkan salah satu topik yang akan dibahas di aksi nyata. Ada suatu target yang harus tercapai dari aksi nyata ini, yaitu melalui suatu prakarsa perubahan. Apa itu prakarsa perubahan? Prakarsa perubahan adalah gagasan, ya, prakarsa, supaya terjadi perubahan yang baru, yang kualitatif berbeda dari hal sebelumnya ke arah yang lebih baik secara sengaja ataupun serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna tercapainya suatu tujuan tertentu dalam pendidikan, di mana akan dijabarkan di sini melalui model atap, bagaimana nanti tahapan-tahapannya dalam menyelesaikan suatu aksi nyata yang berkaitan dengan permasalahan keseharian di sekolah. Di mana prakarsa perubahan ini tentunya harus bisa berdampak terutama kepada murid, tidak hanya sekedar konsep atau kegiatan, tetapi harus ada bukti nyata perubahan positif yang dirasakan dan didapat oleh siswa. Yang kedua, bisa ditiru atau direplikasi agar dampak dari praktek baik ini dirasakan juga oleh murid-murid yang lain. Lebih banyak murid berdampak di satu sekolah, bisa berimbas ke lingkungan, ya itu akan jauh lebih baik prakarsa perubahannya ini. Dari hal yang kurang baik kita rubah menjadi hal yang jauh lebih baik. Lalu yang ketiga adalah berpihak kepada murid sesuai dengan kebutuhan murid yang didasarkan pada empati kepada murid, apa yang kita pikir murid butuhkan. Ya, kita coba dengan aksi nyata di sini dicontohkan satu permasalahan yang timbul, hanya salah satu bagian kecil saja permasalahan yang timbul, dampak atau efek dari pembelajaran yang sebelumnya, yaitu GDR dan PJJ selama di rumah. Perlu kita pahami sama-sama apa itu konsep atap sebelum kita melakukan aksi nyata, dan supaya aksi nyata yang dijalankan dapat berjalan dengan baik. Di mana atap ini memiliki penggalan arti A, awal, T, tantangan yang akan dihadapi, A yang kedua, aksi, dan terakhir adalah pelajaran. Di mana A awal yaitu bagian yang menceritakan situasi awal, meliputi tanggung jawab sebagai guru dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Lalu tantangannya, bagian yang menceritakan tantangan atau kesulitan yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. A yang kedua yaitu aksi, bagian yang menceritakan strategi dan pelaksanaan strategi belajar, termasuk penyesuaian strategi bila ada. Strategi, cara,
atau sesuatu yang bisa digunakan untuk bisa memperlancar aksi nyata tersebut. Lalu P, bagian yang menceritakan pelajaran hasil refleksi terhadap keseluruhan proses. Atau biasa disebut P ini adalah pelajaran dari semua yang sudah dilewati. Permasalahannya apa, tantangannya apa, lakukan aksi, pelajari. Dari hasil judul yang pertama tadi, salah satu contoh saja kendala BDR dan PJJ pada saat murid sudah mulai masuk ke sekolah, ini hanya salah satu aksi nyata yang dilakukan sebagai suatu tugas dalam pembekalan calon pengajar praktik. Judul permasalahan di sini adalah praktik baik membiasakan mengembalikan segala sesuatu pada tempatnya, atau put things back in place, di mana ini suatu kebiasaan siswa, murid telah lama BDR, PJJ di rumah, pada saat kembali ke sekolah ada kebiasaan kecil yang tidak menjadi perhatian, tapi ternyata di sini cukup mengganggu, yaitu terbiasa mengambil sesuatu, meminjam sesuatu, tetapi tidak dikembalikan kepada tempatnya. Contohnya, sarana prasarana kelas atau pada saat mereka piket, biasanya yang sering ini ada spidol, ada penghapus, mereka pinjam di kelas sebelah, tidak dikembalikan, meminjam sapu, kain pel, tidak dikembalikan lagi, atau mungkin pada saat di masjid, musola sekolah, tidak merapikan lagi sajadah mukena yang sudah mereka gunakan, lalu contohnya seperti di kantin, mungkin mereka dengan sendok, garpu, tidak dikembalikan lagi ke tempatnya. Intinya kebiasaan yang kecil tapi berdampak besar. Bagaimana aksi nyata ini dapat berjalan dengan baik? Tentu saja kita tuangkan dahulu permasalahan yang ada, topik yang ada ke dalam modul atap atau model atap, di mana supaya kita lebih terinci dan tersusun untuk penanganannya, supaya nanti dari aksi nyata ini ada inisiatif baik bagi murid untuk bisa berubah dari kebiasaan yang sebelumnya menjadi suatu kebiasaan baru. Kita mulai dari awal. Permasalahannya adalah kebanyakan untuk murid bila menggunakan barang yang tadi saya contohkan, sajadah, mukena, perlengkapan kantin, alat kebersihan, sarpras kelas, murid tidak mengembalikan kembali kepada tempatnya. Bahkan ada yang meminjam sesuatu ke bapak ibu gurunya, tidak dikembalikan. T, apa tantangannya? Kita harus konsepkan dulu apa permasalahannya, lalu tantangan apa yang kita hadapi. Ternyata tantangannya adalah murid-murid tidak menghiraukan bahwa sudah ada peraturan tertulis ataupun tidak tertulis, biasanya ini kesepakatan bersama secara lisan. Karena walaupun hal kecil tetap harus ada kesepakatan lisan. Mereka masih membawa kebiasaan di rumah ke sekolah karena terlalu lamanya mereka BDR, PJJ. Berarti ada rasa ketidakpedulian murid, ada karakter kemandiriannya yang belum terbangun. Ini tantangannya, karena dari rumah mereka membiasakan, mungkin dari keluarga juga kurang tegas, dibawa ke sekolah. Ini tantangan besar untuk Bapak Ibu guru, dimulai dari hal kecil. Lalu A yang kedua, aksi. Apa yang harus kita lakukan dalam aksi ini? Terutama kita harus bisa berkolaborasi, koordinasi dengan warga sekolah, juga dengan Bapak Ibu guru, perangkat-perangkat yang ada di sekolah, baik itu siswa juga kita libatkan, OSIS. Aksi di sini gunanya untuk meningkatkan kesadaran murid. Guru selalu mengingatkan saat pembinaan kelas, ini penting. Saat upacara bendera, di awal pelajaran,
dan melalui speaker sekolah setiap harinya supaya bisa didengar menyeluruh ke seluruh sekolah dan ke kelas-kelas. Juga menambah dengan adanya infografis pembiasaan baik yang bisa ditempel di lokasi-lokasi atau tempat-tempat strategis yang memang di situ terjadi hal-hal yang kita bahas dari kasusnya. Lalu bisa juga dari OSIS membentuk suatu anggota dengan pelajarnya yang siaga untuk mengingatkan teman dalam hal kebaikan, atau pelajar siaga bisa juga sebagai agen perubahan. Dan pelajarannya di sini diharapkan murid memiliki kesadarannya yang meningkat untuk bisa lebih bertanggung jawab, mandiri, peduli, jadi kepedulian sosialnya jauh meningkat lebih, akan pentingnya kedisiplinan yang mengembalikan atau untuk mengembalikan walaupun itu hal kecil, segala sesuatu pada tempatnya atau put things back. Terima kasih, demikian paparan saya. Mudah-mudahan dapat membantu mencerahkan dari sesi terakhir, sesi pembelajaran dari modul pendidikan yang memerdekakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!